bersama dan kita diundang untuk berefleksi tentang sadar hidup bernegara dan untuk bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Khotbah pada kesempatan ini saya beri judul Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, perjalanan panjang sejarah bangsa kita hingga pada usia yang ke-78 memberikan begitu banyak catatan dan menyatakan kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia tentang betapa indah dan berharganya karunia kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mencoba untuk menjejaki sejarah bangsa kita, maka sejak awal dalam perintisan bangsa ini, para perintis telah menetapkan secara tepat tentang upaya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan capaian-capaian yang tertuang dalam tujuan-tujuan hidup bernegara yang menghantar setiap pribadi dalam lingkup sebagai masyarakat Indonesia untuk bertanggung jawab secara utuh mengisi kemerdekaan ini dengan standar yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bernegara yang ditetapkan oleh para perintis bangsa ini. Tentunya 78 tahun siarah yang panjang untuk kemudian boleh menghantar setiap kita, insan dan masyarakat Indonesia, untuk meletakkan kembali secara tepat segala yang menjadi kaidah syukur atas rahmat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita coba untuk melihat seluruh upaya untuk kemudian memeriahkan hari ulang tahun proklamasi sejak tahun pertama sampai dengan tahun 78 berbeda-beda. Kalau dulu tidak ada festival budaya, sekarang ada festival budaya. Dulu tidak ada karnaval budaya, sekarang jalanan macet karena karnaval budaya. Dulu tidak ada gerak jalan indah, sekarang ini pasukan baris berbaris indah ada di mana-mana. Dulu tidak ada sayembara untuk mengibarkan bendera raksasa dalam ukuran-ukuran yang begitu besar, tapi akhir-akhir ini di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, simbol negara kita, lambang negara kita dikibarkan dan dinyatakan kepada dunia bahwa inilah kebanggaan kita dalam satu kesatuan sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Dan hari ini kita dituntun untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sabda Tuhan pada hari ini membantu kita untuk menemukan pilar-pilar utama yang perlu selalu kita hidupkan dalam membangun karakter kehidupan sebagai bangsa dan negara untuk menjawab tujuan hidup bernegara yang telah ditetapkan bersama untuk kepentingan perjalanan bangsa ini. Kita memiliki falsafah negara yang merangkul kita, yang di dalamnya ada nilai-nilai besar yang sesungguhnya membantu setiap pribadi Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai musyawarah, ada nilai keadilan yang dirangkum secara baik dalam payung Pancasila yang menjadi juga spirit kebangsaan kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Kita juga dihantar pada hari ini untuk menemukan kembali seluruh martabat pemerintahan kita yang baik dalam perjalanan bangsa ini, dalam seluruh hierarki dan struktur pemerintahan kita yang ada. Momentum yang istimewa ini menjadi momentum refleksi bagi kita, supaya simbol-simbol negara dalam seluruh hierarki pemerintahan yang ada memiliki tanggung jawab yang baik untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya untuk menghantar masyarakat berada pada situasi yang aman, tertib dan damai. Kalau ini yang terjadi, maka kita bangga karena kita menjadi bahagian dari bangsa ini, dan kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang inovatif, dengan hal-hal yang berdaya guna
untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita ini. Kalau kita coba untuk melihat untuk konteks kita di Timur Tengah Utara, khususnya kita di Bikomini Lulat, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kemerdekaan ini sedang menjadi milik Bikomini Lulat. Amin. Dulu Bapak Camat mengeluh tentang jalan yang begitu memprihatinkan. Dulu kegelapan melingkupi muka bumi Bikomini Lulat. Dulu sarana perumahan juga masih dikatakan atau dikategorikan sebagai yang tidak layak huni, dan masih ada begitu banyak keprihatinan yang juga menjadi sebuah gambaran dan potret kebangsaan kita tentang masih begitu banyak hal yang memprihatinkan hingga pada usia yang ke-78 tahun ini. Menjadi tanggung jawab bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena ada perhatian yang makin adil dan merata yang juga menjangkau kita sekalian sebagai sama saudara sebangsa dan setanah air, khususnya kita di tempat ini. Maka kalau orang tinggal di wilayah Bikomini Lulat, lalu orang lupa bersyukur kepada Tuhan, orang tidak kemudian memproklamasikan kemerdekaan sebagai putra-putri Allah secara tepat, maka kita menemukan banyak kekonyolan yang ada di muka bumi ini. Kita sudah perlu kemudian bersyukur karena segala sesuatu tidak ada dalam konteks prinsip otomatisme. Otomatis semuanya ada. Tapi ini melalui perjuangan, melalui perhatian yang besar, melalui juga keberpihakan Tuhan terhadap kita sekalian di wilayah ini. Dan kita bangga karena kita ini berada pada garda terdepan pada lintas batas antara dua negara ini. Dan kita memiliki ruang yang terbuka untuk kemudian dalam kaitan dengan upaya untuk mencintai bangsa dan negara ini, kita berani mempertaruhkan apa yang kita miliki sebagai dedikasi perhatian hati kita untuk kepentingan pertumbuhan bangsa ini ke depan. Maka itu sahabat Tuhan hari ini tentunya mengajak kita untuk yang pertama kita meletakkan segala martabat birokrasi secara tepat. Pemerintah perlu bekerja sama, pemerintah perlu berjuang bersama untuk berelaborasi dalam kaitan dengan upaya untuk memperhatikan kemajuan negara ini. Lebih daripada itu, kita juga diingatkan pada hari ini supaya pemerintah yang adil dan bijaksana kemudian tidak kedapatan berada dalam payung-payung yang sesungguhnya akan juga memandekkan seluruh pola pembangunan di wilayah ini. Pemerintah yang nafsu kuasa, pemerintah yang koruptor, pemerintah yang bekerja untuk kepentingan diri, tentunya tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi spirit kebangsaan ini. Kita juga pada hari ini diundang untuk kemudian menemukan kembali martabat kita sebagai putra-putri Allah. Kita ada dalam garis kemerdekaan ini untuk kemudian menyeimbangkan kehidupan kita dengan karunia kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak ada iman, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Maka iman yang besar membantu kita untuk hidup sebagai pribadi-pribadi beriman yang merdeka, atau dalam konteks kemerdekaan sebagai putra dan putri Allah. Kalau ini yang terjadi, maka refleksi kita pada ulang tahun ke-78 ini dalam spirit yang besar, kita diundang kembali untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dalam konteks inilah, maka keseimbangan hidup kita dalam porsi perhatian terhadap perkara-perkara kehidupan berbangsa dan bernegara berada sejajar dengan perkara-perkara hidup iman kita yang menjadi milik mutlak Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita berjuang bersama supaya ungkapan syukur kita hari ini juga menjadi tanda bukti dan bakti kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Hanya di dalam Tuhan martabat hidup kita sebagai putra-putri Allah, hanya dalam Tuhan martabat kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun akan membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesungguhnya berada dalam martabat kebangsaan dan kenegaraan kita. Mari kita berjuang bersama. Semoga dengan segala
yang menjadi tanggung jawab kita, kita pun terpanggil untuk berani memberantas segala sesuatu yang masih menjadi batu sandungan atau bentuk-bentuk penjajahan masa kini dalam dunia kita ini. Sekarang ini ada banyak benturan budaya. Kalau kita tidak kuat untuk kemudian berada pada akar kehidupan yang baik, kita akan terlindas dan terbawa, bahkan kemudian kita hanyut dalam benturan-benturan budaya yang tidak sesuai dengan amanat negara ini. Akhir-akhir ini juga ada banyak semangat baru, intoleransi, yang masuk melalui kelompok-kelompok radikal yang sesungguhnya juga bisa mengganggu segala ketenteraman persaudaraan kita dalam bangsa ini. Akhir-akhir ini juga kita temukan jiwa dan semangat nasionalisme dan patriotisme kita sudah makin terkikis. Banyak orang sudah tidak merasa memiliki negara ini. Masih ada banyak kejahatan, masih ada banyak kacau balau, masih begitu banyak hal yang kemudian memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan bersama. Di lain pihak juga kita masih menemukan masih ada belenggu kebodohan, masih ada belenggu kemiskinan struktural